warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pembuatan larutan penyangga dan penetapan pH. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan satu persatu anggota kelompoknya. Yang pertama Fairuz Afidatun Nuha, yang kedua Puput Fitri Rohayani, yang ketiga Amalia Nur Fajrina, yang keempat Misela Natalia Gunawan, yang kelima Siti Nur Hasanah, yang keenam Safa Alifia Zahra, dan yang terakhir Retno Dia Sofi Zaliana. Pada tujuan praktek kali ini, yang pertama, mahasiswa dapat pembuatan larutan penyangga dan menetapkan pH sesuai dengan standar keselamatan kerja. Yang kedua, mahasiswa dapat menentukan MSDS, bahan kimia, dan melaksanakan analisis manajemen resiko pada pembuatan larutan penyangga. Yang ketiga, mahasiswa dapat membuat skema kerja, pembuatan larutan penyangga, dan penetapan pH. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat yang akan digunakan pada praktikum kali ini adalah pH meter, gelas arloji, spatula, gelas piala 50 ml dan 100 ml, labu ukur 100 ml, pipet ukur 10 ml dan 25 ml, pipet tetes, propipet, botol semprot, neraca analitik, dan pengandung magnet. Selanjutnya yaitu bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Adalah larutan asam sitrat 0,1 m, larutan natrium sitrat 0,1 m, larutan buffer standar 4,0 dan 7,0, aquades, kertas saring, dan tisu. Saya akan menjelaskan prosedur pembuatan larutan penyangga dan pH. Yang pertama yaitu prosedur pembuatan asam sitrat 0,1 molar. Yang pertama, kita timbang asam sitrat sebanyak 2,1010 gram, lalu dimasukkan ke dalam gelas beker 50 ml, lalu aquades ditambahkan sebanyak 20 ml, lalu dihomogенkan. Selanjutnya larutan dipindahkan ke dalam labu ukur 100 ml, lalu ditambahkan aquades sampai volumenya setengah cm di bawah garis meniskus. Lalu ditambahkan air suling menggunakan pipet Pasteur sampai tanda batas meniskus. Lalu labu ukur disekat dengan kertas saring agar cairan yang menempel pada dinding bisa terserap. Selanjutnya homogenkan. Prosedur yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Fairuz. Pembuatan larutan natrium sitrat 0,1 molar. Natrium sitrat sebanyak 2,9410 gram ditimbang dengan teliti dan dimasukkan ke dalam gelas beker 50 ml. Kemudian ditambahkan dengan 25 ml aquades dan diaduk hingga homogen. Gunakan sedikit aquades untuk membilas gelas arloji. Lalu larutan dipindahkan ke dalam labu ukur 100 ml dan ditambahkan aquades sampai volumenya setengah centimeter di bawah tanda tera. Kemudian air suling ditambahkan sampai tanda batas. Serap air yang menempel pada dinding labu ukur dengan kertas saring. Lakukan dengan hati-hati, gojok larutan sampai homogen. Selanjutnya, pada pembuatan buffer sitrat pH 4-6. Gelas beker 100 ml disiapkan untuk membuat larutan buffer sitrat pH 4, 5, dan 6. Kemudian diisi dengan larutan asam sitrat 0,1 molar dan natrium sitrat 0,1 molar dengan menggunakan pipet ukur sesuai dengan pH buffer yang akan dibuat. Lalu diaduk dengan pengaduk magnet. Kemudian ukur pH dengan pH meter yang telah dikalibrasi dengan larutan buffer standar. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai olah data. Berikut adalah data pengamatan dari hasil pengukuran pH buffer atau pH larutan penyangga, yang dimana pH teoritis yang akan kita tetapkan berturut-turut adalah pH 4, 5, dan 6. Dan pada penentuan pH 4, volume asam sitrat dengan konsentrasi 0,1 molar yang kita gunakan sebanyak 33 ml. Dan volume natrium sitrat dengan konsentrasi 0,1 molar kita gunakan sebanyak 17 ml. Dan pada saat melakukan pengujian kita dapatkan pH praktik sebesar 4,47.
Selanjutnya pada penentuan pH 5 kita gunakan sebanyak 20,5 ml asam sitrat dan 29,5 ml natrium sitrat. Dan saat melakukan pengujian, pH praktik yang kita dapatkan sebesar 5,27. Yang terakhir pada penentuan pH 6 kita gunakan sebanyak 9,5 ml asam sitrat dan sebanyak 41,5 ml natrium sitrat. Kemudian kita dapatkan pH praktik sebesar 5,42. Yang kemudian pH praktik ini nanti kita bandingkan dengan hasil pH teoritis yang akan kita cari dengan menggunakan rumus tertentu. Selanjutnya saya Siti Rasana. Di sini kita akan melakukan analisis data. Yang pertama yaitu pembuatan larutan asam sitrat 0,1 molar. Untuk membuat larutan tersebut, kita harus menghitung massa yang akan digunakan. Di sini diketahui massa relatif asam sitrat sebesar 210,14 gram per mol, kemudian volumenya adalah 100 ml dan konsentrasinya adalah 0,1 molar. Kemudian kita menghitung massa menggunakan rumus molaritas sehingga didapatkan rumus massa yaitu molaritas dikali massa relatif dikali volum dibagi 1000. Kemudian diperoleh hasil massa yaitu 2,1014 gram. Nah, untuk selanjutnya adalah pembuatan larutan natrium sitrat 0,1 molar. Sama dengan pembuatan larutan asam sitrat tadi, kita menggunakan rumus dan cara yang sama. Hanya yang diganti adalah massa relatifnya. Nah, untuk massa relatif natrium sitrat ini sebesar 249,1 gram per mol dengan volume 100 ml dan konsentrasi 0,1 molar. Dengan rumus yang sama, kita mendapatkan hasil massa natrium sitrat sebesar 2,4910 gram. Nah, selanjutnya adalah perhitungan pH teori. Untuk mencari pH, kita mencari jumlah zat terlebih dahulu, yaitu jumlah zat asam atau Mh dan jumlah zat garam atau Mg. Nah, untuk mencari jumlah zat tersebut, kita menggunakan rumus jumlah zat sama dengan konsentrasi dikalikan dengan volume. Untuk jumlah zat asam atau Mh, konsentrasi asam dilambangkan dengan M1 dan volume zat asam dilambangkan dengan V1. Nah, untuk jumlah zat garam atau Mg, kita menggunakan konsentrasi garam dengan lambang M2 dan volume garam dengan lambang V1. Nah, kemudian dilakukan perhitungan tersebut, lalu baru dicari pH-nya menggunakan rumus pH sama dengan derajat ionisasi asam dikurangi log Ma dibagi Mg. Nah, setelah menggunakan rumus tersebut diperoleh hasil pH. Untuk pH 4 pembuktian diperoleh pH teori sebesar 4,48. Untuk pH 5 pembuktian, kita memperoleh hasil pH teori sebesar 4,93 dan untuk hasil pH 6 pembuktian, kita memperoleh pH sebesar 5,41. Nah, cukup sampai di sini untuk analisis data perhitungan. Lalu yang selanjutnya, setelah kita mendapatkan hasil pH teoritis, kemudian kita akan bandingkan dengan hasil pH praktik sebelumnya. Dari diagram tersebut, kita dapat melihat bahwa perbedaan antara pH praktik dengan pH teoritis tidak cukup besar dan masih dalam batas yang wajar, yaitu kurang dari 0,5, sehingga tidak ada perbedaan yang berarti. Namun, apabila perbedaan hasil pH lebih dari 0,5, ada kemungkinan faktor yang mempengaruhi hasil pada saat pengujian.
Dan perbedaan pH tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal, di mana faktor internal mempengaruhi hasil karena adanya penambahan volume asam sitrat yang berlebih, sehingga hasil yang kita dapatkan sedikit lebih asam dari pH yang akan ditentukan. Kemudian, faktor eksternal yang mempengaruhi karena adanya pengaruh suhu lingkungan di sekitar sistem dan ketidaksempurnaan dalam pembilasan elektroda, sehingga adanya kontaminasi dan menyebabkan perubahan pH. Di sini saya akan membacakan pembahasan. Larutan penyangga berperan besar dalam mengontrol ion-ion dalam larutan sekaligus untuk mempertahankan pH dalam proses biokimia dan fisiologis. Berdasarkan teori asam basa Arrhenius, larutan yang mengandung campuran asam lemah dan garam yang anionnya senama dengan asam lemah tersebut akan membentuk larutan penyangga. Demikian juga jika larutan mengandung campuran basa lemah dan garamnya yang kationnya senama dengan basa lemah akan membentuk larutan penyangga. Prinsip larutan penyangga berdasarkan teori asam basa Arrhenius terbatas hanya untuk campuran asam lemah dan garamnya atau basa lemah dan garamnya. Larutan penyangga dengan pH di bawah 7 dibuat dari asam lemah dan garamnya, sedangkan larutan penyangga dengan pH di atas 7 dibuat dari basa lemah dan garamnya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan. Berdasarkan percobaan pembuatan larutan penyangga dan penetapan pH, didapatkan kesimpulan bahwa larutan penyangga berguna untuk mempertahankan pH pada suatu analisis yang berlangsung dalam suasana keasaman tertentu. Dengan adanya percobaan pembuatan larutan penyangga, telah diperoleh massa sebanyak 2,1014 gram pada pembuatan asam sitrat 0,1 m, dan pada pembuatan larutan natrium sitrat 0,1 m diperoleh massa sebanyak 2,4910 gram. Lalu dengan adanya percobaan penetapan pH, telah diperoleh hasil antara lain untuk pH 4, hasil pH teori melalui perhitungan diperoleh pH sebesar 4,48 dan hasil pH praktik sebesar 4,47. Untuk pH 5, hasil pH teori melalui perhitungan sebesar 4,93 dan pH praktik sebesar 5,27. Untuk pH 6, pH teori melalui perhitungan diperoleh sebesar 5,41 dan hasil pH praktik sebesar 5,42. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.